Perseteruan antara Halil Halid dan Naib Effendi semakin memanas. Posisi Halil Halid pun semakin terdesak dan disudutkan oleh Naib Effendi bahwa dia seorang pengkhianat Pangeran Ferdinand. Kejadian ini akibat bocornya peristiwa geng Imro yang akan membombardir umat muslim di masjid ketika zikir. Sehingga malah mereka yang kena dengan bom mereka sendiri. Pangeran Ferdinand menginginkan penjelasan ini dari Halil Halid karena dia dahulunya merupakan seorang mata-mata Abdul Hamid. Setelah dibuka, ternyata Abdul Hamid memiliki organisasi mata-mata Yildiz yang tersebar di setiap cabang negara dan mereka sangat loyal terhadap Sultan. Hingga Naib Effendi kesal dan ingin menembak Halil Halid di depan pangeran. Namun, pangeran memerintahkan untuk tidak menembaknya, karena dia akan dihukum jika itu terjadi. Tingkah Naib Effendi semakin lancang. Ia masuk ke kamar Halil Halid untuk membuktikan bahwa Halil masih berkomunikasi dengan Sultan lewat fonograf dan wireless telegrafnya itu. Dia mencoba untuk menuliskan sesuatu kepada istana, namun dia tidak menggunakan kode yang Halil Halid tulis. Peristiwa itu langsung diterima oleh Ahmed Pasha. Dan Ahmed Pasha memerintahkan untuk tidak membalasnya karena tidak menggunakan kode yang Halil Halid gunakan. Di lain waktu, Zia Sami masuk ke kamar Halil Halid dan di situ ada Naib Effendi yang sedang membuktikan bahwa Halil Halid seorang pengkhianat. Dia berkompromi dengan Zia Sami untuk menjebak Halil Halid. Beruntunglah peristiwa itu sempat didengarkan oleh Halil Halid dari luar pintu dan terdengar sangat jelas. Sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan ke depannya dalam menghadapi Naib Effendi. Malam harinya, Halil Halid mencoba untuk menggunakan wireless telegrafnya. Namun, ternyata tidak bisa. Karena sudah diubah dan dimodifikasi oleh Naib Effendi. Di saat itulah Naib Effendi datang kepada Halil Halid dan seolah-olah memberikan kejutan kepada Halil Halid. Tapi Halil Halid kemudian menjawabnya dengan tenang bahwa keputusan dia selalu berakibat bodoh di hadapan pangeran. Dengan terpaksa, Halil Halid menemui Pangeran Ferdinand dan memberikan kabar kepadanya bahwa Naib Effendi akan melakukan tindakan yang berakibat bencana besar serta merugikan pangeran. Halil Halid menjelaskan secara lihai dan pandai di depan Pangeran Ferdinand. Sehingga pangeran pun memberikan surat izin secara resmi mengenai pengambilan keputusan tertinggi setelah Pangeran Ferdinand berada di tangan Halil Halid.
Setelah itu, dia mendatangi Naib Effendi dan Zia Sami di hutan untuk menghentikan aksinya yang akan membunuh tentara Utsmani itu. Naib Effendi dan Zia Sami pun terkejut dengan keputusan itu, karena Pangeran Ferdinand secepat itu mempercayakan kepada Khalil Khalid. Sebenarnya, tujuan Khalil Khalid seperti itu untuk mencegah terjadinya pembunuhan dan konflik antara Utsmani dan Bulgaria, serta untuk mencegah gangster Imro untuk ikut campur dalam masalah ini. Naib Effendi semakin jengkel dengan kelakuan Khalil Khalid. Dia mendatangi kamar Khalil Khalid lagi dan ingin membuktikan bahwa dia sedang berkomunikasi dengan pihak istana Yildiz. Kemudian, dengan sengaja, Naib Effendi menulis wireless telegraf tersebut. Dan kali ini, Ahmed Fasha menyuruh asistennya untuk membalas langsung pesan tersebut. Akhirnya, Naib Effendi mengadukan peristiwa itu kepada Pangeran Ferdinand. Nahas, ketika akan berbicara, Khalil Khalid melepaskan tembakannya di kepala Naib Effendi, hingga dia tewas di tempat. Dan semua orang di istana Bulgaria itu terkejut, termasuk Pangeran Ferdinand. Disinilah Khalil Khalid menjadi orang kepercayaan Pangeran Ferdinand.